Film berjudul The Shawshank Redemption yang di IMDb itu menduduki puncak pertama, puncak dari segala puncak, karena dia adalah film terbaik sepanjang masa karena direview oleh banyak kritikus dan semua orang bahwa film ini bagus dan tidak punya kesalahan mungkin. Tapi apakah iya film ini tidak ada celah? Menurut gue ada. Untuk tahu lebih jelasnya, ikutin terus video gue dalam review Shawshank Redemption. Oke, buat lu yang udah nonton atau yang belum pernah nonton sama sekali, film ini berjudul The Shawshank Redemption. Ini adalah sebuah cerita tentang seorang karakter bernama Andy Dufresne yang dihukum penjara seumur hidup karena dituduh membunuh istri dan kekasihnya. Dan anyway, setelah dia masuk penjara, akhirnya ya di awal-awal dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan penjara sehingga akhirnya dia berteman dengan seorang bernama Red yang diperankan oleh Morgan Freeman. Anyway, film ini ternyata juga mendapatkan penghargaan Best Picture di Oscar tahun 1994 ya, ini waktu rilisnya. Fun fact-nya, ini adalah sebuah film yang diangkat dari sebuah novela karya Stephen King. Lo tau Stephen King dijulukin King of Horror lah gitu. Nah, ini salah satu novela yang ditulis sama Stephen King, walaupun ini bukan film horor ya, ini drama, pure drama. Dan fun fact-nya lagi, sebenarnya pada saat perilisan film The Shawshank Redemption, sebenarnya film ini tidak sukses secara materi, tapi film ini jadi sukses ketika film ini dibuat ke dalam bentuk DVD gitu. Jadi pas DVD-nya rilis, akhirnya banyak sekali yang nonton dan akhirnya semua orang suka gitu. Kebanyakan orang suka sama film ini. Dan ya udah sampai hari ini gitu ya, dari tahun 94 gitu ya, kurang lebih sampai hari ini kalau lu lihat di top 250 movies di situsnya IMDb, The Shawshank Redemption adalah film nomor 1 gitu. Jadi film terbaik sepanjang masa. Nah, gue pengen menguliti nih, apa aja sih kekurangan film The Shawshank Redemption. Mungkin lu nggak menemukan diskusi ini di berbagai reviewer yang tersebar di YouTube atau di internet, tapi gua mau melakukan hal yang berbeda tapi juga bertanggung jawab untuk ngasih tahu lu apa aja sih kekurangan dari film The Shawshank Redemption. Seru kan? Oke, pertama tipis-tipis dulu, ini durasinya panjang banget, 2 jam 22 menit. Untuk sebagian orang mungkin ini adalah film yang terlalu lama gitu ya, karena ya pacingnya terlalu lama, mungkin karena ya di awal-awal memang butuh pengenalan karakter gitu ya. Bagi sebagian orang aja sebenarnya, mungkin buat gue sih enggak ya, gue juga menikmati film ini. Gue nggak bilang film ini jelek ya, gue juga suka sama film The Shawshank Redemption, cuman ya udah pacingnya lambat aja. Tapi untuk sebagian orang menurut gue itu terlalu lama. Anyway, kita skip aja yang itu, karena mungkin si sutradaranya butuh pengembangan karakter yang agak panjang dan narasi yang ya gitu ya dibentuk sedemikian rupa gitu biar lu bisa menikmati filmnya gitu sampai ujung. Nah, menurut gua kekurangan dari The Shawshank Redemption kita bisa lihat dari tokoh utamanya dulu nih, si Tim Robbins ya. Tim Robbins ini berperan sebagai Andy Dufresne. Nah, jadi si Andy Dufresne ini kan menurut gua dia adalah seorang sosok protagonis yang terlalu cerdas, terlalu sabar, dan terlalu nyaris tanpa celah gitu sebagai sosok manusia. Harusnya manusia itu kan ada celahnya gitu, nggak selalu baik dan nggak selalu buruk, jadi hitam putih gitu. Nah, Andy Dufresne sebagai protagonis menurut gue terlalu tanpa celah gitu, dan menurut gue ini adalah kesalahan fatal dalam penulisan karakter dalam sebuah film ya, dalam sebuah penulisan skenario. Jadi justru kesalahan ini ya, yang terlalu sabar, terlalu mantap gitu secara karakter, ini yang membuat film ini begitu tidak realistis gitu. Oke, ini film yang realistis banget, drama penjara dan lain sebagainya, tapi karakternya nggak realistis. Jadi bikin gue kayak ini too good to be true sih sebagai sosok manusia gitu ya. Andy Dufresne tuh cuman manusia, dia bukan siapa-siapa. Dia seorang banker, oke. Dia dituduh membunuh istri dan kekasihnya, oke. Tapi harusnya ada celak-celak moral sedikit atau ada ketidaksabaran dan celak-celak lainnya gitu dalam sosok karakter si Andy Dufresne, dan gue nggak melihat celah itu di karakter ini. Dan menurut gue itu adalah sebuah celah yang bikin ngerusak mood filmnya gitu, karena karakter itu penting dalam sebuah film. Nah, dia terlalu sempurna buat gue, menurut gue. Buat lu gimana? Terus kalau lu ingat ada sosok Morgan Freeman yang memerankan tokoh bernama Red, ini adalah teman baiknya Andy Dufresne selama dia di penjara. Dan menurut gue tokoh bernama Red ini menurut gue terlalu bijak. Oke ya, bijak nggak apa-apa lah, banyak sekali orang bijak sebenarnya, dan film The Shawshank Redemption membutuhkan karakter bijak ini untuk menemani si Andy Dufresne selama di dalam penjara. Tapi kesalahannya adalah tokoh bernama Red ini sepanjang film, dari awal film sampai akhir film, tidak menemukan perkembangan karakter yang signifikan gitu. Jadi kalau ngomongin film itu ada yang namanya karakter arc, yaitu sebuah perubahan yang dialami oleh karakter yang tadinya misalkan di awal-awal film dia berada di situasi seperti ini, harusnya sepanjang film dia akan berubah gitu. Nah, perubahannya ini harus terlihat
oleh penonton, dan menurut gue tidak ada perkembangan signifikan yang dirasakan oleh penonton, oleh gue gitu ya, saat melihat si karakter Red ini. Jadi kayak cuman ya udah sosok bijak aja yang ditaruh di film The Shawshank. Dan menurut gue ini jadi kekurangan buat film The Shawshank Redemption yang katanya film terbaik sepanjang masa itu. Terus kesalahan berikutnya atau celak berikutnya dari film The Shawshank Redemption adalah sebenarnya film ini tidak terlalu mengeksplorasi kekejaman atau kebrutalan yang real di dalam sebuah penjara gitu. Oke, kita ketika melihat film The Shawshank Redemption, kita tahu bahwa ternyata ada beberapa adegan tentang di penjara itu ya, adegan sipir yang tukang korupsi, ada kekerasan geng, juga ada adegan-adegan pelecehan gitu ya. Tapi sebenarnya adegan-adegan yang ditayangkan di dalam film The Shawshank Redemption ini terlalu clean atau terlalu bersih gitu. Karena in reality di dalam sebuah penjara itu lebih apa ya bahasanya? Oke, ada adegan-adegan seperti itu, memang momen-momen seperti itu, tapi ya udah terlalu bersih aja gitu. Karena kalau misalkan lu lihat film-film sejenis yang menampilkan adegan-adegan di dalam penjara, itu ngerinya minta ampun, kerasnya minta ampun, horornya minta ampun gitu. Dan The Shawshank Redemption, adegan-adegan di dalam penjara gitu, pelecehannya dan lain sebagainya, itu menurut gue terlalu bersih, terlalu clean, terlalu main aman gitu dan lain sebagainya. Jadi sosok kehororan di dalam penjara, bagaimana seorang karakter gitu ya, Andy Dufresne, apalagi dia orang yang kayaknya tuh lurus banget gitu ya, harusnya tuh merasa lebih tertekan, merasa lebih ketakutan ketika dia berada dalam sebuah penjara yang isinya orang-orang yang bisa bikin atau bisa meneror dia setiap waktu, setiap detik gitu. Dan menurut gua eksplorasi adegan-adegan di dalam penjara terlalu bersih aja. Terus kesalahan berikutnya, banyak sekali adegan-adegan kebetulan yang terlalu sempurna, terlalu perfect gitu. Jadi plotnya tuh terlalu kayak dibuat-buat menurut gue. Nggak real banget sih sebenarnya. Oke, kalau lu inget gitu ya, atau lu belum nonton juga sebenarnya sama aja lah. Lu bisa menikmati video review gue ini. Jadi Andy Dufresne ini berusaha kabur dengan cara ngebolongin tembok penjara gitu, tembok kamarnya gitu, dengan sebuah palu. Dan di dalam penjara itu kan selalu ada inspeksi dadakan ya, inspeksi berkala gitu. Dan anehnya, selama 19 tahun kalau nggak salah, si Andy Dufresne ini ngumpetin hammernya itu, palunya itu untuk ngebongkar, untuk membuat lubang di dalam penjara untuk jalan dia kabur. Itu nggak ketahuan selama 19 tahun atau lebih lah, selama puluhan tahun gitu. Masa sih nggak ketahuan dia ngumpetin hammernya? Hammernya kan diumpetin di dalam buku Bible gitu ya, biar istilahnya oke, gue paham. Sipir ketika masuk infeksi dia nggak meriksa secara keseluruhan karena ngapain gue meriksa Bible gitu ya. Maksud gue kan sipir tuh harusnya nggak seperti itu sih. Harusnya ya udah dia inspeksi semuanya, geledah semuanya gitu. Tapi anehnya yaitu plot yang terlalu too good to be true buat gue. Masa sih 19 tahun nggak ketahuan si Andy Dufresne ngumpetin hammer gitu ya untuk mecahin tembok gitu ya. Itu sih menurut gue too good to be true. Jadi ini yang bikin film ini menurut gue yang nggak terlalu perfect amat sih. Iya nggak sih? Kalau lu punya pandangan lain silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng. Oke, terus film The Shawshank Redemption sebenarnya lebih fokus ke karakter si Andy Dufresne dan si Rednya ini ya. Ya dua karakter utama inilah. Dan menurut gue harusnya ada beberapa karakter lainnya yang juga butuh dieksplorasi lebih dalam, kayak si Brox gitu ya, narapidana yang kesulitan beradaptasi ketika dia bebas dari penjara. Akhirnya dia cuma di penjara aja gitu kan, ngejagain perpustakaan. Maksud gue dia tuh butuh loh yang namanya pendalaman karakter lebih dalam. Jadi ketika gue merasa bahwa Brox ini, satu karakter ini tidak dieksplorasi lebih dalam secara pengkarakterisasian gitu ya. Jadi gue kesannya tuh kayak Brox ini adalah sosok karakter yang udah ditaruh aja di situ. Jadi kayak pelengkap aja. Jadi yaudah oke, ini subplot tapi karakternya nggak dalam. Itu aja sih yang gue sayangkan ya. Padahal ini kan grand gitu. Pada akhirnya dia jadi film terbaik sepanjang masa gitu. Harusnya yang kayak gitu-gitu tuh gitu tuh. Terus juga di sisi karakter antagonisnya ada Warden Norton sama Captain Hadley. Ini kan mereka berdua nih digambarkan sebagai sosok yang sadis gitu ya, koruptor gitu ya, yang kejam lah sama penghuni penjara. Tapi menurut gue melihatnya ya udah dua karakter antagonis ini terlalu satu dimensi gitu. Dimensinya nggak banyak gitu. Jadi kita cuma melihat dua sosok jahat ini, ya udah mereka jahat, being jahat aja di sebuah film.
tanpa melihat latar belakangnya apa, motivasi dia melakukan kejahatan atau motivasi dia melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan tuh apa, gimana sampai situ gitu. Itu kan padahal bisa lah kita menggambarkan satu adegan kecil aja untuk naruh motivasi untuk dua antagonis ini biar kitanya tuh nyaman, lebih nyaman nonton The Shawshank Redemption. Dan menurut gua, dua karakter antagonis ini tidak dieksplorasi atau tidak dipergunakan lebih dalam sama si sutradaranya. Jadi gue ngelihatnya karena antagonisnya cuma satu dimensi ya gue melihatnya dua karakter ini ya sekedar alat aja gitu, untuk kayak sekedar alat plot aja, plotting story aja, tanpa adanya perkembangan dari cerita, tanpa adanya motivasi dari latar belakang si dua antagonis ini. Itu aja sih kurangnya, sih itu aja. Banyak sebenarnya kurangnya. Terus juga film ini tidak menggali psikologis Andy Dufresne secara mendalam, karena lu tahu lah kalau lu nonton filmnya, Andy Dufresne ini kan banyak sekali mengalami kekerasan gitu ya, ada pelecehan seksual dan lain sebagainya, tapi Andy Dufresne ini terlalu too good to be true again gitu ya, too good to be true gitu. Karena ya masa sih nggak ada dampak psikologis yang tertanam atau yang tertinggal di dalam Andy, dia malah masih terlihat sabar, masih terlihat tenang gitu dengan kekacauan yang dia terima di dalam penjara. Dan ketenangannya itu bisa lo saksikan sepanjang film. Lo melihat Andy Dufresne itu seakan-akan pelecehan yang terjadi, kekerasan yang terjadi tidak berdampak apa-apa secara psikologis di kepalanya Andy Dufresne gitu. Jadi sepanjang film lo ngelihat orang sabar gitu di dalam sebuah penjara tanpa adanya perkembangan sama sekali, dampaknya apa, efeknya apa, dan lain sebagainya. Jadi kesannya tuh nggak ngaruh, lu mau ngapain gue nggak ngaruh, gue tetap sabar. Itu karakter apa? Anyway, walaupun sebenarnya banyak sih catatan gue tentang The Shawshank Redemption, tentang kurangnya apa, celahnya apa, dan lain sebagainya. Tapi anyway, gue memang suka banget sama film The Shawshank Redemption, disclaimer, karena ya film ini di craft secara bagus, secara apik, dan gue suka banget. Gue setuju dia menjadi film terbaik gitu ya. Ya, cuman kalau terbaik sepanjang masa ya ini kan based on rating aja. Kalau nggak salah ya di IMDb itu kan based on rating kita ya. Dan ya udah, gue setuju film ini bagus. Tapi anyway, kesetujuan gue terhadap film ini bagus gitu ya tidak menghalangi gue untuk melihat kekurangan-kekurangan dalam film. Dan anyway, ini adalah sebuah review film dari gue. Cara kita, maksud gue juga mengajak kalian untuk belajar melihat sebuah film dari dua sudut pandang. Jadi kalau misalkan ada orang yang melihat film ini bagus gitu ya, film apapun, ya lu juga harus bisa melihat sisi lainnya gitu. Apa sih jeleknya, apa sih kurangnya. Tujuannya untuk apa? Untuk belajar lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi kita bisa belajar dari banyak film yang kurang bagus ataupun film yang bagus banget dianggap orang gitu. Kalau lu suka sama video gue, semoga lu suka. Silahkan klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.